Mari angkat badan kita, mari kita bagi berdiri. Ya, kita mulai ibadah kita ya teman-teman. Kita akan satu ujian mengatakan terima kita surga. Selamat ya teman-teman. Bersukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dari awal kata-kata kita sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, masih bangkit berdiri teman-teman. Mari kita nyanyikan sebuah lagu untuk suara kekuatan teman-teman. Kekuatan dan Mazmurku, yang ulu batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, tak
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih semangat teman-teman? Masih. Ya, kita mempersiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita tutup mata kita pejamkan. Kita mau mengingat kembali kebaikan hati Tuhan. Setiap kemurahan Tuhan atas diri kita. Lagu ini, pujian ini mengatakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Tuhan menerima kita apapun kondisi kita. Maka dari itu teman-teman kita saat ini kita menaikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur kita sama Tuhan. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku.
jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat lupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.
Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pendengaran kami. Kuasai hati kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan, setiap kami mendengarkan firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan Yesus. Bila Engkau berdaulat atas kami Tuhan, memenuhi kami. Setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, kami mau terima ya Tuhan, dengan hati yang lembut. Tuhan Yesus pimpin kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat siang. Hari ini Kakak akan menyampaikan, kita belajar dari Yosua bagaimana untuk bisa menjadi anak-anaknya Allah. Karena kenapa? Sudah disampaikan yang minggu sebelum-sebelumnya. Kenapa kita perlu atau kenapa kita perlu memiliki status kita sebagai anak Allah? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa sih kita tuh harus ada status kita sebagai anak Allah? Kenapa? Nggak tahu Kak, disampaikan aja kayak gitu. Karena dia yang disampaikan yang khotbahnya seperti itu gitu ya. Nggak tahu Kak, karena temanya seperti itu aja Kak. Nggak tahu. Beneran nggak tahu? Kalau yang tahu boleh angkat tangan dan ngomong. Kenapa kita perlu punya status sebagai anak? Biar bersama-sama dengan Tuhan terus. Oke, ada lagi? Supaya kita bisa bersama-sama dengan Allah terus. Ada lagi? Oke, berarti sebagian besar dari kita mungkin nggak tahu. Ya, tema besar kita tahun ini adalah untuk remaja ya. Untuk remaja itu eternal legacy, yaitu warisan yang abadi atau warisan yang kekal. Kita mulai dari Lukas 15 ayat 31. Betul tidak ya? Oke. Lukas 15 ayat 31 berdasarkan ayat ini. Apa yang Bapak miliki, kita juga miliki. Jadi, apa yang Tuhan Allah kita miliki, itu juga kita miliki. Kita baca sama-sama ya ayatnya. Oke, kita bangkit berdiri. Siap, dengan suara yang lantang, dengan penuh kepercayaan, dengan iman kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita sama-sama katakan ya. Semua kepunyaan Tuhan kita punya. Semua kepunyaan Tuhan kita punya. Amin. Silakan duduk. Ya, semua yang Tuhan punya, kita punya. Apa yang Tuhan punya? Apa yang Tuhan punya? Tuhan punya apa? Sukacita. Punya sukacita. Punya apa lagi? Kasih. Apa? Kasih. Kasih. Apa lagi? Segalanya. Semuanya, segalanya. Betul. Itu adalah benar. Dan firman Tuhan memang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segalanya. Dan itu Tuhan punya. Dan kita punya nggak? Kita juga punya segalanya. Ketika kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Karena Tuhan punya segalanya. Nah, nanti beberapa bulan ke depan, apa aja sih yang perlu, legacy apa sih yang akan Tuhan mau untuk kita miliki selama beberapa bulan ke depan sepanjang 1 tahun? Legacy apa yang Tuhan sendiri ingin kita miliki? Bahkan bukan cuma kita yang miliki, Tuhan sendiri ingin kita punya. Ini tuh Bapak ini di Lukas 15 ayat 31 bilang, Bapak tuh sama anak sulung ngomong, anakku, apa yang aku miliki, itu kamu miliki. Artinya Bapak ini Tuhan ngomong sama kakak, ngomong sama kalian. Nah, apa yang aku punya, itu kamu punya.
diri kita sendiri serang kita belum punya, mungkin kita belum merasa atau kita belum menjadi anak-anaknya Tuhan. Oke, siap dengar firman Tuhan? Kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan telinga kita siapkan tubuh kita yang terbaik, sikap hati kita yang terbaik. Kita simpan handphone kita silent, simpan dulu selama beberapa menit ke depan. Kalau mau kecuali untuk mencatat. Kita berdoa sekali lagi ya. Mari kita tutup mata kita serahkan waktu-waktu yang ada ke depan ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang baik, Bapa yang baik bagi kehidupan kami, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, dan Engkau adalah pemelihara kami. Tuhan, hari ini berkata-katalah kepada setiap kami masing-masing, firman yang sama akan berkata hal yang berbeda kepada setiap kami. Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah hari ini kami sama-sama boleh diberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, Roh-Mu ada di tempat ini, di tengah-tengah kami. Penuhilah kami supaya kami mengerti Tuhan. Kami minta pertolongan yang dari Tuhan supaya kami mengerti firman Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu yang menguatkan kami, yang mengubahkan pikiran kami, bahkan mengubahkan hati kami Tuhan, membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada, mengikat setiap kuasa kegelapan, mengikat setiap roh-roh Tuhan yang berusaha mencuri kebenaran Tuhan. Kami tangkis, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah, berkuasalah, berdaulatlah atas kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalau kita merasa diri kita belum memiliki apa yang sudah ada pada Tuhan tapi kita tidak punya, mungkin kita belum menjadi anak Allah. Karena hanya anak Allah lah yang berhak atau yang layak untuk mendapatkan yang namanya legacy atau mendapatkan namanya warisan. Warisan di sini, kalau orang tua di dunia, kalau warisannya adalah harta benda biasanya kan ya. Kalau Bapak kita yang di sorga, warisannya itu apa? Itu tadi yang disebutkan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada kekuatan, ada semangat. Itu tuh dari Tuhan. Bahkan kalau kita percaya sama-sama, kalau Tuhan kita, Bapa kita adalah pemilik surga, artinya kita sebagai anak juga memiliki surga. Jadi nggak perlu takut lagi kalau nanti kita meninggal dunia, kemana? Ya ke rumah Bapa. Tempat di mana Bapa kita ada, kita itu juga berada. Amin. Karena di mana Bapa ada, kita ada. Apa yang Bapa miliki, kita miliki. Kita harus percaya itu sebagai anak. Tapi kalau kita merasa aku masuk surga nggak ya kira-kira? Aku takut nanti mati gitu kan. Karena aku nggak tahu nanti aku masuknya kemana. Nah, mungkin kita tidak yakin bahwa kita tuh sudah jadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga. Ya, kan banyak orang dari kita, siapa di sini yang kalau mati takut masuk neraka? Boleh angkat tangannya. Nggak apa-apa, jujur aja. Aku menghargai kejujuran. Justru orang yang jujur, orang yang kalem jujur. Kenapa? Karena orang yang jujur itu bisa untuk diberi tahu supaya diluruskan. Jangan pura-pura. Aku mah nggak mau ngaku, tapi dalam hati ya sih. Coba pikirin deh, kalau mati kalian masuk kemana? Jadi masih banyak yang takut mati apa nggak sih? Siapa yang takut mati? Coba angkat tangan. Nggak mau dulu. Nah, itu. Masih takut mati kan? Masih takut mati kan? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa takut mati? Karena Takut masuk neraka. kan? Ya banyaknya gitu. Karena kalau orang sudah tahu ketika dia meninggal dunia akan kemana, di surga itu jauh lebih indah tempatnya.
Tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya masalah. Gak usah deh mikirin besok makan apa. Gak usah mikirin yang namanya uang, aduh aku gak punya uang, besok gimana ya cari uang. Ini yang udah bekerja ya orang tua kalian gitu kan, mikir seperti itu. Kalau kalian kan sekolah gak mikirin itu ya. Cuma gimana ya besok ulangan dadakan atau ada PR, gak mikirin PR di kerajaan surga itu. Setiap orang atau setiap orang yang layak itu hanya orang yang punya yang statusnya sebagai anak yang layak untuk mendapatkan warisan. Ada nggak yang tidak layak? Ada. Biasanya kalau orang tua di dunia itu anaknya kan pasti ada hubungan darah ya. Tuhan kita itu pun memberikan legacy kepada setiap orang. Kepada setiap orang yang percaya, di Yohanes 3 ayat 16. Dan jadi kita hanya yang statusnya anak saja yang layak untuk mendapatkan warisan. Jadi udah kebayang ya, tadi sebutkan tadi warisan apa aja sih yang Tuhan miliki, nanti kita akan miliki, udah kebayang ya? Kebayang apa aja? Nah, kalau mau mendapatkan itu, kita perlu layak dulu untuk menjadi seorang anak. Nah, apa yang membuat seorang itu tidak layak, yaitu karena dosa. Dosa itu yang membuat kita yang jadi awalnya layak itu dari Adam ya. Adam dan Hawa itu diciptakan itu kan dengan penuh kemuliaan. Dengan penuh kemuliaan layak. Makanya Tuhan bilang untuk mengusahakan Taman Eden karena layak. Layak itu adalah mulia, diciptakan dalam kemuliaan, diciptakan dalam kekudusan. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu tidaklah yang gagal menjaga kemuliaan, gagal menjaga kekudusan. Oleh karena itu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ya, Yesaya 59 ayat 2 bilang bahwa yang memisahkan kita dari Tuhan kita adalah segala kejahatan kita. Dosa itu tuh jahat di mata Tuhan. Bahkan gini, bukan sesuatu yang kadang-kadang ada hal yang kita lakukan, kadang ini kita bingung apakah itu dosa apa tidak, betul ya? Dosa apa tidak, karena di Alkitab jadi ditulis, kalau misalkan di 10 hukum perintah Allah kan ditulis jangan membunuh, jangan mencuri, itu jelas ya hitam dan putihnya bahwa oke, mencuri itu nggak boleh, kalau saya melakukan itu dosa gitu kan. Oke, saya membunuh itu nggak boleh, dilarang firman Tuhan, ditulis di Alkitab, jadi kalau saya membunuh itu dosa gitu kan ya. Tapi ada di dunia ini yang hal-hal yang kita lakukan itu sepertinya abu-abu. Contoh kakak ambil, memang itu tidak disebutkan di dalam Alkitab, merokok. Itu tidak disebutkan, Alkitab tidak menyebutkan bahwa kita dilarang merokok. Tidak disebutkan. Ya. Tapi kakak mau kita berpikir, dosa itu jahat di mata Tuhan. Kalau mencuri itu jahat tidak? Jahat, karena kenapa? Merugikan orang lain. Kalau membunuh itu jahat apa tidak? Jahat, karena kenapa? Kita mengambil nyawa orang lain. Berbohong itu merugikan tidak? Merugikan siapa? Banyak orang. Orang lain atau diri sendiri ya? Ketika kita berbohong, kita akan semakin berbohong. Kita akan menimbulkan kebohongan yang lain. Itu kalau itu merugikan, itu jahat. Akan nanya, merokok itu jahat apa tidak? Tidak. Kalau merokok itu merugikan apa tidak? Merugikan siapa? Diri sendiri, orang lain. Merugikan sendiri orang lain. Kalau orang lain asapnya kena dihirup sama orang lain. Kalau diri sendiri masuk paru-paru diri sendiri, itu jahat apa tidak? Jahat. Jahat bagi siapa? Diri sendiri. Tuhan itu menciptakan kita tuh dengan dari waktu bayi itu dengan sehat, dengan paru-paru yang sehat, dengan jantung yang sehat. Tapi kita waktu dalam kehidupan kita berbuat jahat pada diri kita sendiri, itu jahat tidak di mata Tuhan. Jahat. Kita aja sebagai manusia mengerti bahwa itu jahat, apalagi di mata Tuhan. Dan itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita membuat kita terpisah daripada Tuhan. Dan ada banyak lagi hal-hal yang dalam kehidupan kita tuh yang abu-abu. Memberi contekan itu jahat apa tidak? Memberi contekan itu jahat buat kakak. Kenapa?
Beda cerita kalau kita ngajarin teman kita, ini loh cara belajar, cara rumusnya kayak gini, cara belajar ngerjainnya kayak gini. Tapi kan itu dilakukan nggak mungkin bukan dalam ujian kan? Itu namanya kerja kelompok. Ya, kalau dalam ujian kita memberikan contekan, kita membuat teman kita bodoh. Itu jahat. Kalau kita nyontek, jahat. Karena kita membuat diri kita bodoh, membuat diri kita malas untuk dan itu membuat kita terpisah dari Allah. Gampang ya? Gampang gak? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita gak jelas ini dosa apa tidak, ini jahat gak ya? Ini merugikan orang lain apa tidak? Mudah-mudahan bisa untuk dilakukan. Roma 3 ayat 23 bilang, semua manusia itu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, manusia itu jadi gak layak jadi anak. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu kan anaknya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Diciptakan sedemikian rupa, seturut dengan gambar dan rupanya Tuhan. Saking sayangnya sama Adam, Tuhan tuh menciptakan Adam tuh seturut dengan segambar, artinya sama seperti Allah. Dan kemuliaannya juga sama seperti Allah. Dan layak untuk ada di Taman Eden, mengusahkan taman tersebut. Karena dosa, jadi tidak layak. Tuhan menciptakan manusia itu punya tujuan, yaitu untuk bisa menerima setiap legasi yang dari Tuhan. Tapi karena dosa, kita nggak layak, kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita kehilangan kelayakan yang dari Tuhan. Akhirnya kita kehilangan status kita sebagai anak yang seharusnya kita mendapatkan warisan. Kita seharusnya mendapatkan sesuatu yang kita juga harusnya punya nih, karena Bapak kita punya, tapi kita kehilangan itu. Kenapa? Karena dosa. Di sini ada yang tidak berdosa. Boleh angkat tangannya. Karena kita manusia berdosa. Kita bilang karena semua manusia berdosa. Nah, waktu setiap manusia berdosa, Tuhan itu memberikan anugerahnya sama kita. Karena kenapa? Karena setiap apa yang sudah Tuhan miliki itu pengen dikasih ke kita. Tapi karena dosa kan gak bisa ya. Karena dosa tuh gak bisa, kita jadi gak layak terima itu. Nah, Tuhan sendiri gimana supaya Nando itu bisa terima ya warisan yang dari Tuhan. Bagaimana supaya Esra itu bisa terima warisan dari Tuhan. Bagaimana Yemima itu bisa terima warisan yang Tuhan punya. Bagaimana Samuel itu bisa mendapatkan apa yang Tuhan punya. Itu yang dalam pikirannya Tuhan. Dan kita perlu untuk diselamatkan supaya layak jadi anaknya Tuhan, supaya kita layak untuk dapat legasinya. Amin. Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Kalau kita bisa diselamatkan, itu bukan hasil usaha kita. Ingat kemarin dibagikan bahwa kita tuh gak bisa diselamatkan hanya karena perbuatan baik kita. Kita tuh gak bisa diselamatkan hanya karena kita berbuat baik, sedekah, menyantuni anak yatim. Itu gak bisa membuat kita selamat, gak bisa membuat kita jadi layak jadi anak, enggak. Tuhan itu punya cara, karena dosa itu perlu diselesaikan dengan nyawa. Ingat, dosa itu perlu diselesaikan dengan nyawa. Harusnya yang mati itu kita, tapi Tuhan gantikan. Dan harusnya kita tuh gak layak dapat nyawanya Tuhan. Yang harusnya itu mati saya, tapi Tuhan gantikan. Tuhan jadi mati buat saya. Tuhan supaya apa? Supaya kita layak. Dan itu adalah anugerah. Anugerah itu ketika kita udah gak layak terima itu, tapi Tuhan kasih, itu anugerah. Kalau kamu udah diumumkan sama gurumu, Nando kamu udah gak naik kelas ya, udah gak bisa naik kelas, tapi kepala sekolahmu memberikan kamu kesempatan dinaikin kelas. Contohnya kayak gitu,
gak layak untuk naik kelas, tapi kepala sekolah memberikan berbelas kasihan kamu dibuat jadi naik kelas, itu karena anugerah yang diberikan oleh kepala sekolah. Harusnya kita mati di neraka nanti ketika kita meninggal dunia. Udah mati meninggal dunia di dunia, nanti mati lagi di kehidupan yang kekal, itu neraka. Tapi Tuhan gak mau kita mati di neraka. Tuhan maunya kita jadi ahli warisnya di kerajaan surga. Tuhan mau kita tinggal di kerajaan surga. Oleh karena itu dia mau mati, kasih anugerahnya supaya kita layak terima kerajaan surga. Nah, Galatia 4 ayat 5 bilang gini. Iya ini siapa? Yesus diutus untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima jadi. Yesus itu mati di kayu salib supaya kita tuh diterima jadi anak. Karena kita tuh udah terpisah dengan Allah, Yesusnya mati. Yesus mati ya, Allah jadi manusia, diputuskan. Allah mengutus Yesus, Allah mengutus dirinya sendiri untuk jadi manusia supaya kita tuh bisa jadi anak, layak untuk jadi anak, untuk terima keselamatan. Lalu bagaimana supaya kita tuh bisa Tuhan melihat kita tuh sebagai anak? Bagaimana supaya kita punya status anak yang pertama ini? Kalau Tuhan sudah menyediakan keselamatannya, bagian kita adalah pertama, menerima keselamatan. Sama-sama kita katakan menerima keselamatan. Menerima keselamatan. Kedua, sama-sama kita katakan tinggal di dalam keselamatan. Tinggal di dalam keselamatan. Ya. Waktu Yesus sudah diutus untuk supaya kita jadi anak. Nah, kita perlu ngapain? Pertama kita perlu menerima Dia, menerima keselamatan, dan tinggal di dalam keselamatan. Nah, untuk menerima dalam keselamatan itu bagaimana? Yohanes 1 ayat 12 bilang seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima keselamatan itu perlu ada tindakan. Lewat apa? Lewat percaya dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan percaya dalam nama Yesus. Percaya dalam Yesus. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Itu kita menerima keselamatan. Waktu kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita, itu kita menerima keselamatan. Dan biasanya kita mengucapkannya pada saat apa? Waktu apa? Lahir baru. Kan? Kalau lahir baru kan doanya, Tuhan, aku menerima Tuhan, mempercayai Tuhan sebagai Tuhan, juru selamat gitu kan? Secara pribadi. Itu makanya kenapa perlu orang lahir baru dulu, menerima keselamatan yang dari Tuhan dulu, dengan cara mempercayai Yesus. Percaya Yesus saja, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan untuk bisa menjadi anak-anak Allah itu perlu diberikan kuasa. Kuasanya bukan kuasa manusia, tapi kuasanya diberinya ke Tuhan. Artinya kuasanya Tuhan yang bisa mengangkat kita jadi anak-anak Allah adalah Tuhan sendiri. Kita nggak bisa mengangkat Tuhan jadi bapak kita, angkat kita nggak bisa. Kalau ya benar kan? Kalau anak angkat itu biasanya orang tua yang angkat anak, betul nggak? Kalau anak angkat di panti asuhan ya banyak gitu kan ceritanya. Yang nggak, bukan anaknya yang angkat orang tua kan? Aku mengangkat kalian berdua ya jadi orang tua aku, nggak gitu kan? Nggak, tapi orang tua pilih anak, angkat anak, gitu kan? Jadi yang punya kuasa siapa? Orang tuanya. Bapak juga punya kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Jadi sekalipun kita sudah punya berdosa nih, sekalipun Tuhan bilang tadi, yang memisahkan aku dari kamu itu segala kejahatanmu, segala dosamu, bahwa kamu itu udah kehilangan kemuliaan Allah, sekalipun kamu udah gak layak untuk terima warisan, kamu gak layak jadi anak. Tuhan bilang Tuhan punya kuasa untuk menjadikan kita anak-anaknya, sekalipun kita dalam keadaan berdosa. Tuhan punya kuasa untuk mengangkat kita yang gak layak jadi anak, itu diangkat jadi anak. Karena siapa? Karena kuasanya Tuhan.
Jadi kenapa kalau misalnya kita berdosa, udahlah kak, aku udah jadi orang berdosa, aku nggak layak hidup, aku udah capek hidup dan segala macam, aku nggak punya masa depan. Enggak, no. Sekalipun dosa kita merah, Tuhan tuh sanggup dia bisa membuat dosa kita jadi putih seperti salju. Karena di dalam Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup menghapuskan segala dosa kita, melupakan setiap dosa-dosa kita, dan Dia sanggup angkat kita jadi anak. Karena apa? Karena Tuhan kita berkuasa. Tapi perlu melewati apa? Perlu percaya dan terima keselamatan. Percaya itu, menerima keselamatan itu percaya dengan menerima Yesus. Kalau kita percaya, kita akan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita nggak mau terima, artinya kita nggak mau percaya. Jadi bagian kita perlu ngapain? Percaya dulu sama Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu pribadi. Kenapa disebut Juru Selamat? Karena satu-satunya pribadi yang bisa angkat kita jadi anak, bawa kita kemana? Kerajaan surga. Hanya satu pribadi yang sanggup punya kuasa bawa kita ke dalam kerajaan surga. Hanya satu pribadi yang sanggup dan punya kuasa untuk angkat kita jadi apa? Jadi anak-anaknya Tuhan, supaya kita layak dapat legasinya Tuhan. Oke, hidup dalam keselamatan tuh kayak gimana? Ya, ini hidup. Jadi setelah kita terima Yesus, setelah kita terima keselamatan, kita perlu hidup di dalam keselamatan tersebut. Kita perlu hidup di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu dengan cara apa? Yesus kan sudah mati di kayu salib. Buat siapa? Buat kakak, buat kalian semua, buat kita semua di tempat ini. Yang percaya. Keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya saja. Percaya kepada Yesus bahwa Dia sudah mati dan bangkit pada hari ketiga dan Dia hidup selama-lamanya. Percaya dalam hati, kamu sudah terima keselamatan dan hiduplah di dalam kepercayaan tersebut. Yesus mati jika Yesus mati karena dosa, lalu bagaimana caranya supaya kita hidup dalam keselamatan? Kita pun perlu mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa tuh kayak gimana, Kak? Bukan kitanya yang mati, tapi dosanya yang mati. Artinya kita mematikan dosa apa yang ada dalam diri kita. Kita mematikan kebiasaan buruk apa yang kita nggak bisa lepas ya. Kok tiap hari aku melakukan ini, kok rasanya aku jadi ketergantungan ya. Kok rasanya aku terikat nggak bisa lepas. Kenapa ya? Kok rasanya aku harus melakukan ini sehari itu harus ada gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Apa? Masing-masing dari kita coba renungkan. Apa keterikatan kita? Apa kebiasaan yang mengikat kita? Masing-masing dari kita coba direnungkan, dipikirin. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Misal, Kak, aku kebiasaannya kayaknya nonton TV terus. Kayaknya rasanya kalau nggak bisa nonton TV itu ada sinetron ini tuh nggak nonton tuh nggak rame. Tiap hari tuh harus nonton TV. Ada mungkin ya. Atau mungkin hobi biasanya hobi sih yang mengikat kita. Mungkin kita bukan dosa yang berbohong membunuh, enggak, tapi mungkin ada tahu nggak bahwa hobi kita kalau yang mengikat kita, hobi yang mengikat, maksudnya gini, hobi kita jadi membawa kita tidak bertumbuh, tidak dibangun, waktu kita jadi habis terbuang, sia-sia. Itu jahat apa enggak? Jahat apa tidak? Itu kalau kita melakukan sesuatu tapi itu tidak membangun diri sendiri, itu jahat pada diri sendiri. Ya, artinya itu membangun kita apa tidak? Berarti itu kita melakukan kejahatan pada diri kita sendiri. Nah, mau nggak kita mematikan itu? Mati terhadap itu. Bukan kitanya yang mati, tapi kebiasaan buruk itu kita matikan. Itulah yang namanya hidup dalam keselamatan. Dilakukannya kapan, Kak? Setiap
hari. Oh, hari ini aku tidak melakukannya lagi, Kak. Besok kan belum tentu. Ya enggak? Jadi perlu mematikan itu setiap hari. Kalau kita berusaha mematikan itu, kita akan lepas. Artinya nggak bisa. Jadi keterikatan itu ya, kebiasaan buruk itu nggak akan bisa, bukan tiba-tiba lepas begitu aja secara otomatis. Kalau lepas diajar itu perlu disengaja. Untuk melepaskan hal itu perlu disengaja. Nggak otomatis. Oke Tuhan, aku bertobat dari kesalahanku, aku dosaku A, B, C, D, E. Aku terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Lalu amin. Apakah kamu setelah amin langsung jadi orang yang otomatis suci? Enggak. Kita pasti akan dibawa kepada hal-hal yang seperti itu lagi. Oleh karena itu kita perlu sengaja untuk mematikan hal itu. Setiap hari dipikirin, oke, hal ini saya mematikan, saya tidak mau lakukan hari ini. Besok tidak melakukan lagi. Dengan cara apa? Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Karena kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Ingat, Tuhan itu berkuasa. Jadi minta kekuatan yang dari Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, aku pasti bisa. Kita pasti akan, kita tuh manusia itu terbatas, lemah, pasti gagal. Tapi kalau kita belajar berserah, kita minta kekuatan Tuhan, itu pasti bisa. Oke, kita belajar dari Yosua. Yosua itu siapa? Yosua itu lahir di Mesir sebelum bangsa Israel keluar, dipimpin sama Musa. Jadi kan waktu itu kan Tuhan perintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian pada saat itu ya. Tanah perjanjiannya belum disebutin tanah Kanaan, tanah perjanjian aja dulu nggak tahu tuh kemana dibawanya kan. Nah Musa ini tuh sudah menjadi asisten pribadinya Musa. Nah Musa itu orang nomor satu di Israel karena Musa yang langsung berbicara sama Tuhan, yang bisa berbicara mendengar suara Tuhan mau kemana gitu kan, itu Musa. Nah Yosua ini asisten pribadinya. Nah waktu Musa sudah tua dan menjelang meninggal, kan perlu ada pemimpin yang baru ya. Ini lalu Tuhan pilih Yosua menggantikan Musa. Lalu di situ juga dari riwayatnya bahwa Musa mati di usia 110 tahun ya. Tanah Kanaan meninggalnya setelah masuk tanah perjanjian. Oke. Yosua itu menggantikan Musa jadi pemimpin. Nah, Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Tapi kan bangsa Israelnya tuh bebal ya, nggak taat. Jadi kan diproses sama Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Lama banget loh. Karena nggak taatnya, bangsa Israel tuh nggak taat, diproses, dibawa keliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun. Nah, ketika mereka sudah menjelang masuk ke tanah Kanaan, itu dalam pimpinannya Yosua, itu Musa itu meninggal dunia, lalu dipilih Tuhan sendiri. Tuhan sendiri memerintahkan Musa untuk pilih Yosua sebagai pengganti Musa. Ini ingat, Tuhan sendiri yang pilih. Ya, Tuhan itu ngomong sama Musa, kamu tuh nanti akan meninggal gitu kan. Enak ya? Apa yang dekat sama Tuhan tuh dikasih tahu kapan meninggal dunianya. Nanti kamu pilih Yosua ya, abdimu, hambamu, pembantumu itu, asistenmu itu, nanti jadi penggantimu. Di Bilangan 27 ayat 22 sampai 3. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu, maksudnya segenap umat Israel. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi pada saat itu untuk memilih Musa, untuk memilih Yosua, Tuhan masih ngomongnya sama Musa dulu. Jadi apa-apa perintahnya itu lewat Musa. Tuhan tuh kasih perintah itu lewat Musa. Dari Musa disampaikan ke bangsa Israel. Bahkan untuk memilih Yosua pun Tuhan masih ngomongnya sama Musa. Yuk pilih Yosua, urapi, berkati.
hati untuk jadi pemimpin nanti gantiin kamu ya, kata Tuhan kayak gitu. Nah, kenapa sih Tuhan sendiri yang pilih? Kenapa sampai Tuhan sendiri kok repot-repot pilih Yosua? Kan Musa sebenarnya bisa pilih penggantinya sendiri dong gitu kan. Tuhan itu lihat kesetiaan Yosua saat mendampingi Musa, jadi asistennya Musa kan Yosua itu. Nah, Tuhan lihat yang perlu kita belajar dari Yosua adalah Yosua itu penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, ini waktu Tuhan pilih seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Jadi Tuhan itu bukan pilih bukan karena Yosua seorang panglima, bukan karena seorang tentara, tidak. Tapi Musa itu pilih Yosua karena Yosua itu penuh dengan roh Tuhan. Jadi, tahu nggak teman-teman, adik-adik, bahwa waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu penuh dengan roh Tuhan. Bahkan bukan apa yang Tuhan miliki saja yang kita akan miliki. Waktu kita terima keselamatan dari Tuhan, kita punya Tuhan untuk kita miliki. Bahkan pribadi Tuhan itu kita miliki. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Tuhan itu ada penuh atas diri kita, ada di dalam hati kita, dan kita mau nggak membuka diri untuk supaya roh Tuhan itu masuk dalam diri kita. Seperti Yosua, dia itu penuh dengan roh Tuhan. Bukan pemimpin yang pemimpin berdasarkan ahli-keahliannya ini keahliannya, enggak. Tuhan tuh nggak melihat kamu bisa apa, kamu ahli dalam apa. Tuhan tuh nggak lihat itu, tapi Tuhan tuh lihat kepada hati kehidupan yang dia jalani itu seperti apa. Kehidupan yang Yosua jalani sebagai asistennya Musa, dia penuh dengan roh Allah. Nah, tidak sembarang orang itu pasti penuh dengan roh Allah, pasti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yosua sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan walaupun Tuhan ngomongnya lewat Musa ya, tapi dia percaya. Dan Tuhan tuh ada menyertai Musa dengan rohnya. Nah, kita tuh kedua, Yosua itu sepenuh hati di Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefun dan orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini ngomongin 12 pengintai, yang 10-nya nggak percaya, yang 2-nya percaya. Nah, salah satunya salah duanya Kaleb dan Yosua. Nah, 2 orang itu kenapa bisa percaya? Karena mereka bisa sepenuh hati. Tahu nggak bahwa sepenuh hati itu sungguh-sungguh. Kalau kita mencintai pacar kita, kekasih kita, pasti dengan sungguh-sungguh kan? Dengan sungguh-sungguh. Dan Yosua mengasihi Tuhan tuh dengan sungguh-sungguh. Dibilang mengikut Tuhan. Orang tuh gak mungkin mengikut kalau tidak mengasihi. Dan dia tuh dengan sepenuh hati. Kalau hati kita tuh ada segini, itu penuh gitu. Gak ada celah untuk yang lain, hanya untuk Tuhan. Sepenuh. Kalau kita punya ember, ya embernya tuh penuh. Jadi gak ada celah untuk kayak misalkan kita isi air putih, kita gak akan bisa air bening kita isi embernya. Itu tuh penuh, supaya apa? Kenapa perlu sepenuh hati? Supaya kita tuh kalau nggak penuh embernya itu masih bisa diisi dengan air yang kotor, betul nggak? Kalau air kotor itu bisa masuk, itu akan mengotori seluruh air yang ada di ember. Sama kayak hati kita, kalau kita nggak mengasihi Tuhan atau ikut Tuhan dengan sepenuh hati kita, kalau nggak penuh, ada celah untuk kita bisa memasukkan dengan hal-hal yang berdosa, yang tidak layak, yang tidak kudus, dan itu akan kotor semuanya. Sungguh-sungguh dengan sepenuh hati itu yang ada pada diri Yosua. Kenapa Tuhan bisa pilih Yosua? Luar biasa ya. Belajar, kita sama-sama belajar. Bahkan Kak Ayu pun yang membawakan ini, pun artinya kakak sudah seperti ini, tidak, kakak pun belajar.
belajar penuh dengan Roh Allah, belajar untuk bisa sepenuh hati mengikut Tuhan, sepenuh hati untuk mengasihi Tuhan. Amin. Yosua 1 itu ayat 1 bilang Musa meninggal dunia. Lalu berfirmanlah Allah kepada Yosua. Ketika Musa meninggal, Allah langsung berfirmannya sama siapa? Yosua. Waktu Musa masih hidup, Tuhan berfirman kepada Musa. Waktu Musa meninggal dunia, Tuhan langsung berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Firmannya apa? Untuk bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan Tuhan kasih firman-Nya di Yosua 1, kita mulai dari ayat 6, 7 sampai 9. Tuhan bilang ini karena kenapa? Tuhan tahu bahwa Yosua adalah manusia biasa. Tuhan tahu bahwa Yosua yang namanya manusia itu tidak sempurna. Pasti nanti akan ada gagalnya. Gitu kan? Betul tidak? Ya, kita baca ya. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka dan untuk diberikan kepada mereka. Nenek moyang itu Abraham. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dari Abraham ke Ishak, ke Yakub, ke Yusuf, terus kemana ya? Dari Yusuf itu siapa lagi tanah? Oke, baru Musa itu berapa keturunan tuh, berapa tahun tuh baru janji Tuhan bisa digenapi. Itu dalam pimpinan Yosua. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu ya, nah, sebab nanti kamu nih yang memimpin bangsa ini nih. Kan Tuhan tahu ya bangsa Israel tuh keras kepala, tegar tengkuk, wah. Untuk memiliki tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Jadi Yosua, kamu jadi pemimpin bangsa Israel ya, bawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian yang sudah aku janjikan. Tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan kasih nasihat. Ayat 7. Hanya satu kali lagi Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang tadi kan tidak dengan sungguh-sungguh. Yang kedua kali Tuhan bilang dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jadi ada perintah hukum yang Tuhan sampaikan kepada Musa, nanti kiblatnya itu ya. Janganlah menyimpang ke kanan dan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Jadi jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya perjalananmu menuju tanah Kanaan itu beruntung. Tidak beruntung itu dalam arti dijaga sama Tuhan, tidak ketemu hewan buas, gitu ya. Karena kan dalam perjalanan panjang. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, tadi kan di sini disebutin ayat 7-nya bilang bertindak hati-hati. Di sini disebutin lagi bertindak hati-hati dengan cara apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita bisa bertindak hati-hati. Kalau kita sudah mulai bertindaknya sudah nggak hati-hati, balik lagi kepada firman Tuhan ya. Dan baca dan renungkan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Disebutin lagi nih bahwa nanti kamu akan berhasil dan beruntung. Ayat 9. Bukankah kalau keperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 3 kali ya Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan tahu Yosua itu manusia biasa dan bisa saja melakukan kegagalan. Bisa aja, dan Tuhan kasih teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati dengan cara membaca kitab Taurat, renungkan itu siang dan malam. Jangan melenceng ya, jangan ke kanan ke kiri, lurus aja seperti apa yang Tuhan arahkan jalannya untuk bisa ke tanah perjanjian. Tahu nggak bahwa kalau dalam kerohanian, tanah perjanjian itu apa? Kalau arti rohaninya? Kerajaan,
bangsa Israel itu dibawa kepada tanah perjanjian. Kalau kita Israel rohani dijanjikan apa? Kerajaan surga. Kalau kita mau masuk ke kerajaan surga, hiduplah di dalam keselamatan dengan cara Yosua 1 ayat 6-9. Direnungkan lagi, dibaca lagi di rumah. Oh ternyata Tuhan tuh mau bawa kita tuh kemana ya? Oh caranya supaya kita dalam hidup kita nanti ketika kita meninggal dunia masuk surga dia dengan cara seperti itu. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Menguatkan hati itu gimana sih? Meneguhkan hati itu. Nah kalau misalnya oke, saya berjanji saya tidak akan menyontek. Kayaknya saya punya kebiasaan terikat untuk menyontek nih. Misalnya ya, gak tahu nih siapa dari kalian tadi yang dalam hatinya nyebutnya menyontek. Gak tahu kan? Gak tahu ya. Tapi misal, oke saya mau berhenti menyontek. Nanti dalam prakteknya waktu nanti sekolah ternyata ada yang nggak ngerti. Aku mau nyontek enggak deh. Enggak, aku harus teguh, aku harus kuat. Itu menguatkan dan meneguhkan hati. Aku nggak mau nyontek lagi. Kamu berusaha cari jawabannya sendiri atau bertanya sama teman. Terus besoknya nanti ada tugas lagi. Susah banget, lebih susah. Terus kamu kayaknya pengennya nyalin aja dan nyontek. Enggak. Jangan, kan aku mau mati terhadap dosa, kan aku mau matikan kebiasaanku ini. Itu menguatkan dan meneguhkan hati. Dan tadi ayat 7 bilang 2 kalinya sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan sampaikan kepada Yosua supaya Yosua mampu sampai kepada tanah Kanaan, sanggup memimpin bangsa Israel yang banyak untuk masuk ke tanah perjanjian. Sama-sama kita belajar juga bagaimana kalau kita bisa memimpin hidup kita sendiri deh. Kita tuh gak harus memimpin seperti Yosua sebanyak bangsa Israel. Kita hanya perlu memimpin diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa terima kerajaan surga, supaya kita bisa terima warisan itu, bagaimana supaya kita meninggal dunia kita bisa termasuk dalam kerajaan surga. Menguatkan dan meneguhkan hati dengan sungguh-sungguh, bahkan membaca firman dan merenungkan itu siang dan malam. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Tuhan tuh ingin kita beruntung, Tuhan tuh ingin kita berhasil. Amin.